Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafi. Iya, saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Langsung saja di sini kelihatan ya di layar ada suatu studi kasus di mana saya mempunyai angka mulai dari kolom A, kolom B, kolom C. Selanjutnya, jika kolom A dan kolom B dan kolom C ini adalah suatu nilai, ya nilai misal ini nilai tugas, ini nilai UAS, ini nilai UTS misalkan. Nah, dari masing-masing kolom ini mau dijumlah. Misal ini hanya contoh ada 5 mahasiswa misalkan. Maka caranya gimana? Kalau kita menggunakan Excel, logikanya adalah langsung aja di sum per kolomnya, ya, sum per kolom. Seperti ini ya. Nah, kalau kita mau mencari rata-rata per kolomnya berarti langsung aja dicari average per kolom. Average itu fungsi yang ada di Excel namanya rata-rata. Nah, jadi ini bisa digeser, nanti muncul setiap kolomnya. Oh, setiap kolomnya nilainya adalah sekian total. Rata-ratanya sekian. Ini kok bisa sama ya? Ya, kebetulan aja. Kebetulan. Nah, terus kalau kita mau membuat program bagaimana? Kan bisa ya, nanti kalau misalkan kita mau membuat program terkait KRS-an, berarti kita harus memahami logikanya. Oh, cara kerjanya kayak apa? Terus, cara kerjanya bagaimana? Kalau dalam program itu tidak ada fungsi average, nah, tidak ada fungsi sum, tidak ada. Kecuali kalau memang di bahasa pemrograman tersebut sudah ada fungsi-fungsinya. Nah, berarti bagaimana langkahnya? Dijumlah sesuai kolom. Caranya bagaimana? Berarti kita menggunakan array, ya, array. Mohon maaf, ini terganggu. Nah, array-nya bagaimana? Jadi array itu ada dua macam. Array satu dimensi berarti hanya ada baris saja. Kayak gini. Misal hanya ada satu, artinya bisa satu kolom saja atau hanya bisa satu baris saja. Misal kalau hanya satu kolom saja berarti kayak gini. 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya array satu dimensi. Ya. Nah, kalau yang array dua dimensi berarti dia mempunyai baris dan juga mempunyai kolom. Contoh yang mempunyai baris dan mempunyai kolom adalah data yang ada di atas ini. Ini namanya array dua dimensi. Langsung saja, misal saya menggunakan bahasa PHP misalkan, bahasa PHP, saya menggunakan Visual Code. Masih proses. Oke, ini tadi nggak tahu tiba-tiba muncul seperti ini mohon maaf ya, agak terganggu. Yang saya simpan dulu di exam karena saya web servernya pakai exam, berarti di exam, terus di htdoc. Misal saya menggunakan folder aja latihan YouTube. Karena bahasa yang saya pakai PHP, saya simpan dengan PHP. Oke. Cari nilai. Simpan. Saya lanjut. Karena bahasa PHP itu selalu diawali dengan pembuka seperti ini. PHP ditutup. Maaf. Ini. Nah, sudah. Kemudian variabelnya berdasarkan inputan. Misalkan berdasarkan inputan. Di bahasa PHP itu juga ada model inputan. Atau misal kalau merasa nggak mau diinputkan berarti kita kasih nilainya langsung di apa ini namanya istilahnya, langsung di code-nya ya. Jadi misalkan saya tadi ada
A 0 0. Semuanya dimulai dari indeks 0 ya. Dimulai dari indeks 0, baik itu baris ataupun kolom. Jadi semuanya saya kasih variabel A. Jadi ini semuanya itu variabelnya adalah A. Nah, kalau 0 0 berarti ini. Kalau nanti 0 1 berarti ini. Jadi penjelasannya adalah ini dimulai dari baris, ini kolom. Nilainya berapa? Sebentar saya buat layarnya. Nah, walaupun ini nggak kelihatan jelas, nggak mau di close juga. Nah, ini ya kayak gini, biar kelihatan. Ini nilainya 9. Bahasa PHP selalu diakhiri dengan titik koma. SA 0. Ini cara lama. Kalau cara paling cepat gimana? Ini cara lama ya. Nah, kalau cara yang paling cepat lebih baik seperti ini. Maaf. Nah, ini cara lama ya. Nanti ini saya komentar aja biar tidak dikerjakan. Nah, cara cepatnya adalah misal ini kolomnya ada 3, barisnya ada 5 ya. Berarti ini 5, terus di sini 3. Kemudian kurung. Nah, kurung. Jadi kurung ini menunjukkan setiap barisnya. Jadi kurung yang pertama ini baris pertama, berarti 9 7 9. Maaf 9 ya. Terus baris kedua 8 9 7. 8 9 7. Ini cara cepat. Nggak perlu dideklarasikan seperti ini. Saya kasih komentar aja di komentar. Saya lanjut ini baris berikutnya. Tujuh enam 8. Berikutnya 677. Berikutnya 788. Nah, udah. Ini cara mendeklarasikan datanya. Saya kembalikan lagi. Udah. Yang visual code-nya. Nah, kemudian baik array 1 dimensi ataupun array 2 dimensi itu pasti menggunakan perulangan untuk membaca data. Sehingga kalau array 2 dimensi maka perulangannya ada baris dan ada kolom. Otomatis perulangannya adalah 2 kali. Itu logikanya. Jadi yang dipakai adalah logika. Jadi kalau mau membuat program itu tidak harus saklek apal code-nya, tidak. Tapi pahami logikanya. Jadi kalau nggak paham logikanya ya belajar. Dan belajar itu tidak harus di kelas, ya, tidak harus. Jadi belajar itu bisa di rumah, bisa dimanapun. Dari sumber mana? Boleh dari sumber digital, misalkan video kayak gini, mendengarkan dari video saya, atau melihat atau membaca dari buku atau dari e-book. Nah, itu bisa. Jadi cara belajar itu banyak ya, tidak harus di kelas. Saya lanjut. Nah, ini berarti saya bacanya bagaimana? Dia akan terbaca sebagai variabel A, ada baris itu seperti ini, nanti dibaca per barisnya dan per kolom. Nah, karena yang dicari total sama rata-rata per kolomnya, maka kita harus tadi mana? Nah, ini berarti saya harus mendeklarasikan variabel total A ya, 0 per kolom ya, total B per kolom. Oh maaf, nanti yang rata-rata ada variabel sendiri ya, total C. Oke. Nanti rata-rata terakhir aja. Kalau rata-rata langsung terakhir dibagi gitu aja. Kan kita sudah tahu datanya ada 5. Kecuali kalau nanti kita buat sebagai berdasarkan inputan. Nah, nanti ada sendiri kita buatnya. Beda, ini langsung data dimasukkan saja. Perulangan berarti for, saya misalkan menggunakan for SI sama dengan 0, semua dimulai dari 0 indeksnya bahasa PHP ataupun bahasa Java. SI kurang dari
5 karena di sini saya tidak ada variabel apapun, hanya langsung di sini datanya sebanyak 5 baris, ya udah 5. Terus SI plus plus. Perulangan untuk baris yang I. Perulangan berikutnya for SJ untuk kolom dimulai dari 0 juga. Terus J kurang dari, karena kolomnya ada 3 yaitu A, B, C, berarti kurang dari 3 SJ plus plus. Nah, untuk melakukan proses penjumlahannya kan setiap kolom, ya setiap kolom berarti S total A plus sama dengan SA, ya sesuai baris I, maaf, ada dolar ya, biar enggak merah. Kemudian sesuai J-nya, J-nya kolom 0, kalau A kolom 0. Nanti yang total B juga sama, S total B plus sama dengan, kalau saya nulis plus sama dengan itu artinya berarti S total A sama dengan S total A plus. Nah, seperti itu. S A sesuai baris berapapun, kalau B di kolom ke 1. 1 maksudnya indeks kedua berarti ya. Jadi ini kan dia indeksnya 0 kalau di bahasa PHP. Nah, berikutnya kalau total C plus sama dengan SA SI kolom ke terakhir. Nah, Bu, misal saya mau menampilkan nih datanya setiap baris, setiap kolom, ya monggo. Misalkan dalam satu perulangan bisakah, Bu? Bisa. Tetap bisa dibuat perulangan ini satu aja terus ditampilkan. Untuk menampilkan di layar, ya. Ini kan datanya adalah apa ya? Tabel kan ya. Misal saya buat dalam bentuk tabel, sebelumnya di atas ini misalkan Eko tabel dengan baris ya, nanti Eko, kalau baris itu TR, Eko TD, dan nilainya Eko, maaf tutupnya ya, tutup dari TD-nya. Nah, nilainya apa? Nilainya adalah SA-nya. Maaf, ada dolarnya I SJ. Jadi ini menunjukkan indeks IJ-nya. Kemudian Ekonya tutup untuk TR. Ini kalau mau nanti ditampilkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, boleh dihapus. Terus Eko tabelnya ditutup atau dibuat menampilkan jumlah hasil terakhir ya. Misalkan Eko maaf, ini tutup ya, tutup. Lupa terus. Nah, terus Eko TR Eko maaf TD hasil totalnya tadi S total A, kemudian tutup D
Ini saya copy aja karena dia satu baris, hanya beda kolom. Kolom A ya total A, kolom B ya total B. Lagi kolom C. Nah, ini baru tutup untuk TR-nya. TR dari total tadi. Nah, untuk rata-rata ya, rata-ratanya ditampilkannya bagaimana? Dihitung dulu nilainya. Berarti S rata A sama dengan, misalkan saya buat ini ya, pembulatan itu floor. Apa sih? Pembulatan cair atau ron. Cair aja. Cair. Sebentar. Saya cek di sini sambil saya cek pembulatan. Pembulatan angka desimal PHP. Ada floor, ya benar tadi ya floor. Pembulatannya diarahkan ke bawah. Tapi kalau sail ke atas, mending saya pakai sail ya. Sail kurung buka S total A dibagi 5. Saya copy untuk yang variabel atau kolom B, kolom C. Ini juga sama, B, C. Oke, tinggal ngasih nilainya. Saya copy. Nah, ini berarti rata B, rata C. Nah, terakhirnya adalah tutup dari tabelnya. Oke, semoga berhasil. Kita cek, ini ada di folder tadi apa ya, saya lupa, sebentar. Nggak detect. Latihan YOD, cari nilai. Saya cek localhost latihan YOD, cari nilai .php. Line 4 ada merah. Tidak mau ya. Yakin. Sebentar. Cara deklarasikan seperti itu tidak mau. Cara mendeklarasikan array 2 dimensi di PHP. Ini caranya, ada cara kayak gini. Array kurung buka. Makanya cara seperti itu. Saya bingung ini, nggak mau tampil. Oh, dibuat cara seperti ini. Array. Saya salah. Saya pikir bisa seperti ini. Kalau ini tidak masalah yang ini kan. Ini bisa seperti ini. Seingat saya. Nah, berarti ini. Oke. Berarti ini. Array.
terus kurung buka, re, kurung buka, kayak gini ya, re, kurung buka biasa, re, kurung buka biasa, kurung tutup, ya bener kan ya? Jadi kalau merah ada petunjuknya, dilanjut aja dulu, re, buka, kurung tutup biasa, kalau tadi kan kurung kurawal, re, tutup, tutup. Kenapa masih merah? Bisa cari dari literatur lain, saya coba dari PHP W3 School, saya biasanya juga dari sini sumbernya. Re, ketutup ini loh. Ini kalau satu dimensi, kalau dua dimensi, multidimension, multidimensi. Benar tadi perintah saya benar. Udah, tapi nggak tahu kok merah. Apakah dimasukkan ya, saya coba running aja. Udah, nah benar. Hasilnya tapi 100. Mungkin di deteknya dia tidak 111 ya. Apa dibuat per kolom sendiri ngitungnya perulangannya? Seharusnya nggak ada masalah ya. Kalau di saya tadi nilainya nggak sampai segitu. Coba total A,
total B S total C plus di sini. Padahal dia tidak menunjukkan string. Apa dibuat per kolom sendiri? Ini saya taruh di tempat untuk perulangan menampilkan, dan ini kita bisa seperti ini ya. Maaf, keliru yang di refresh. Nah, ini yang benar. Kenapa kok ini 8? Ini di sale tadi. Tadi nggak perlu dilakukan di 4J-nya ternyata kesalahannya. Jadi ini saya tadi di sale, jadi dia akan melakukan pembulatan ke atas. Nah, misalkan saya tanpa ada pembulatan, ya biar persis sama, langsung aja tanpa sale. Jadi kesalahannya adalah nggak usah dimasukkan di 4J. Jadi nanti kalau 4J dia loopingnya 2 kali, ya. Akhirnya ditaruh di I-nya aja sini. Ini kan perulangan untuk J. Nah, tadi kan saya taruh ini awalnya. Terus akhirnya ini saya keluarkan, saya taruh di perulangan for I. For I-nya kan ini ya. Nah, mulai ini. Akan beda. Logikanya perulangannya akan berbeda. Oke, saya running lagi. Nah, beda. Ya, sama persis yang di Excel 7.4, 7.4, 7.8. Nah, ini untuk yang PHP. Nah, yang untuk Java bagaimana? Oke, kita yang Java. Nggak tahu ini ada blok apa sih. Nantilah saya restart setelah membuat video yang ini. Saya buat dalam bentuk array. Ini nggak ada package-nya. Sebentar ya, saya tutup. Saya buat dalam bentuk package baru. Ini. Bisa nggak? Nggak apa-apa. Nggak ada package-nya. Udah, biarkan kosong aja. Saya kan ada inputan ya, misal. Saya pakai library scanner. Terus fungsi utamanya public, static, void main, string, args. Saya inputkan datanya nanti. Kalau yang PHP tadi enggak, karena biar enggak membuat formnya. Scanner M sama dengan new scanner system.in. Terus ada variabel array-nya tadi, array untuk tabelnya tadi, berarti saya simpan data tadi dari bahasa PHP berubah ke sini, disamakan data ini sampai 10, misalkan barisnya kolomnya tetap sama 3,
sama dengan new int 10. Jadi maksimal datanya hanya nampung sampai 10 ya. Nah, terus ada perulangan i j. Baik, i j, terus ada total sama rata, berarti saya buat double aja ya, float. Berarti total A, total B, total C, maaf, rata A, rata B, rata C. Oke, untuk perulangan ngentrikan datanya ada N juga, N jumlah banyak barisnya. Tampilkan ke layar agar si pengguna tahu disuruh menginputkan jumlah datanya. Ini berapa banyak data, maaf ya ini membuat kurang nyaman. Nah, berapa banyak data, terus ditampung di N. Nah, pada merah sistem kurang S, N sama dengan M titik next integer, next byte, tipe datanya byte. Nah, ini perulangan pertama untuk mengentrikan data. Agar tidak lama-lama misalkan datanya sama ya, saya inputkan di code-nya misalkan. Boleh, jadi di sini nggak perlu saya kasih komentar. Mana komentar? Nggak ada. Saya buat komentar blok aja. Mana bintang lagi? Oke, sudah. Jadi ini datanya langsung saya taruh sini. Tadi angkanya berapa ya? 979 terus 897, kemudian maaf kebasur, 768. Ini kurung kurawal ya. Kalau yang di PHP tadi kurung biasa, kurung buka biasa. 677 baris keempat, baris terakhirnya 788. 788. Ini cara deklarasikan array yang tidak perlu inputan. Jadi ini menunjukkan baris. Ini menunjukkan baris. Mohon maaf ya, ini layarnya kurang bagus. Maaf tadinya. Karena ini nggak tahu ada masalah apa. Kemudian I ini untuk menampilkan ataupun membuat hitungannya. Ini semuanya dikasih nilai 0 nilai awalnya. Nah, ini dimulai dari 0 barisnya sampai jumlah data kolom. Ini kurang dari sama dengan data titik length. Kemudian I++, jadi ditampilkan datanya ataupun dihitung dulu. Misalkan ditampilkan data kolomnya ya, di sini for lagi untuk J, terus J kurang dari 3 kolomnya ya, J++. Untuk tampilkan sistem titik out titik print, tampilkan nilainya data. Ini benar-benar mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Ini apa sih ya?
nggak kelihatan, saya juga nggak kelihatan. Nah, saya buat kayak gini aja. Data I J, terus dikasih jarak spasi. Maaf. Dikasih jarak. Oke, saya kasih spasi 3 tadi. Terus agar dia bisa menampilkan pindah baris, berarti system.out.println maaf. Nah, untuk proses penjumlahannya berarti sama seperti tadi rumusnya, S total A plus sama dengan S kok ada S sih, saya kok ke bawah BAP. Total A sama dengan data baris berapapun hanya kolom 0. Total B plus sama dengan data baris berapapun kolom ke-1. Total C plus sama dengan data baris berapapun kolom 2. Oke, ini untuk mencari total. Nah, untuk menampilkannya di sini cari dulu ratanya ya. Rata A sama dengan total A bagi 5. Rata B sama dengan total B dibagi 5. Rata C sama dengan total C dibagi 5. Maaf. Setelah selesai, tampilkan aja system.out.print. Dia satu tempat ya. Berarti rata A plus kasih jarak 3. 1, 2, 3. Plus rata B plus kasih jarak 3 kali spasinya. 1, 2, 3. Dan total C. Rata C. Total juga sama. Saya copy. System.out.println. Total. Dan yang terakhir tinggal ngasih println dia biar bisa pindah baris. Oke aja. Ini semuanya dipakai untuk menampilkan. Ya, yang rata ataupun total ditampilkan semua. Ini untuk proses menghitung ratanya, dan ini dipakai untuk menghitung total. Jadi model seperti ini adalah bisa di bahasa PHP ataupun Java tadi ya. Yang tadi kesalahannya adalah meletakkan proses penjumlahannya aja di luar kolom. Oke, langsung kita run file. Nah, ini hasilnya. Jadi ini spasinya saya tadi 3 ya, kan berhubung ini float, jadi dia jaraknya jauh. Jadi ini persis seperti yang ada di Excel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, tadi sempat ada halangan kesalahan di penjumlahan yang tidak sama antara di Excel dengan di PHP-nya. Terus yang kedua, mohon maaf juga ini layarnya nggak tahu, akhirnya kurang maksimal untuk menampilkan code-nya. Terus mohon maaf juga jika kalimat atau kata saya ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.